Jadi Satgas disediakan dana 3,5 triliun, dan selain itu juga Satgas menerima berbagai bantuan dari masyarakat yang dikelola oleh BNPB dan Satgas, dan kami selalu melaporkan penggunaan dana tersebut. Mungkin saya bisa sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan dana hibah penanganan COVID-19 yang diterima oleh BNPB dan Satgas, yaitu hibah dalam negerinya ada 56,431 miliar, hibah luar negerinya ada 104,672 miliar, donasi masyarakatnya ada 78,2 miliar. Dan ini dari dana hibah dalam negeri sudah digunakan 53,2 miliar. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang pandemi corona yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia. Berdasarkan data di situs covid19.go.id, hingga 5 November 2020, jumlah kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 425.796. Pasien sembuh mencapai 357.142 dan korban meninggal mencapai 14.348. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, namun masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk mengatasi pandemi corona di Indonesia. Kira-kira strategi apa saja yang akan ditempuh oleh Satgas Penanganan COVID-19 ke depannya? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Profesor Wiku Adi Sasmito, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Halo Prof. Wiku, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat selalu. Semoga semuanya di Tagar ID juga sehat walafiat. Amin. Prof, bisa dijelaskan program apa saja yang sudah dan sedang dilakukan Satgas untuk menanggulangi COVID? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya kita ini punya 8 target dari Satgas ini ya. Pertama, kita memastikan kita harus bisa menekan kasus, terutama menekan kasus aktif, meningkatkan kesembuhan, dan menurunkan kematian. Yang kedua, kita targetnya adalah meningkatkan testing. Dan kita memastikan peningkatan dan pemerataan testing paling tidak 30.000 orang per hari. Kemudian kita juga yang ketiga penyelidikan epidemiologi dan tracing. Jadi kita memastikan peningkatan penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing itu. Kemudian yang keempat, kita ingin meningkatkan ketersediaan reagen, PCR, dan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Yang kelima, kita meningkatkan perubahan perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan yang keenam adalah kita ingin meningkatkan interoperabilitas data kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketujuh, kita melakukan sosialisasi masif menggunakan semua sumber daya nasional dalam rangka menghadapi pandemi ini. Dan yang kedelapan, kita ingin melindungi masyarakat yang rentan, terutama lansia, penderita komorbid, termasuk tenaga kesehatan. Itu adalah yang selama ini dilakukan selama gugus tugas sejak bulan Maret maupun dengan Satgas. Demikian. Bagaimana progresnya program-program itu dari waktu ke waktu, Prof? Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, mungkin saya jelaskan satu persatu ya. Dalam konteksnya kita melihatnya tadi kasus aktif ya. Kalau kita lihat dari kasus aktif dari waktu ke waktu, sebenarnya kita sudah angkanya itu menurun dari waktu ke waktu. Jadi bulan Maret waktu itu rata-rata kasus aktifnya itu 91,26%. Dan di bulan April rata-ratanya turun menjadi 81,57%.
di bulan Mei turun lagi menjadi 71,35, kemudian Juni menjadi 57,25, ini terus turun ya, Juli menjadi 44,02%, di Agustus menjadi 28,26 dan di September 23,74, bahkan di Oktober ini sudah 18,15%. Jadi kasus aktif artinya orang-orang yang sedang sakit, dan itu dari waktu ke waktu sudah turun, artinya sebagian besar sembuh. Dan kalau dalam konteks angka kesembuhan yang tadi kita sebut sebagai target, pada bulan Maret itu kita rata-rata kesembuhannya cuma 3,84%, cukup rendah. Kemudian naik di bulan April 9,79%, kemudian naik di bulan Mei 21,97, Juni 37,19, Juli 51,13, Agustus 67,28, September 72,29, dan di Oktober mencapai 78,33%. Bahkan per 5 November yaitu kemarin kita 83,9%, itu angka kesembuhan. Sedangkan angka kematian ini turun cukup lumayan. Dari bulan April kita rata-ratanya 8,64%, kemudian Mei 6,68%, Juni 5,56, Juli 4,84, Agustus 4,46, September 3,98, dan di bulan Oktober ini 3,52. Dan kematian per 5 November adalah 3,4. Itu adalah kondisinya. Dan kalau kita lihat dari update perkembangan kasus harian tanggal 5 November yang kemarin, ini jumlah dibandingkan dengan kasus aktif dunia ya. Jadi tadi kasus aktifnya kan 12,75%, itu tanggal 5 November. Kasus aktif dunia 25,8%. Jadi kita di bawah dari kasus aktif dunia. Sedangkan kasus sembuhnya kumulatifnya sudah 357.000 orang, 142. Itu 83,9%, sedangkan kasus sembuh dunia 71,3%. Dan kasus meninggalnya kita 3,4, di dunia 2,5%. Jadi ini tren membaik dari seluruh indikator penting, kasus aktif, kasus sembuh, dan jumlah kasus meninggal. Itu kondisi yang ada dalam konteks penanganan kesehatan yang paling utama. Demikian. Ya, tapi menurut data ICW, Indonesia masih nomor 1 di Asia Tenggara. Itu bagaimana, Prof? Baik, jadi begini, mari kita melihat suatu data itu membandingkan sesuatu yang seimbang. Kalau dalam konteks negara, memang negara Indonesia ini kan besar ya di Asia Tenggara. Jadi kalau dalam konteks jumlah penderitanya ya tentunya kita lebih tinggi karena penduduknya lebih besar. Tapi kalau kita lihat dari ranking berdasarkan per 1 juta penduduk, kita kondisinya nggak seperti itu. Kita masih jauh. Kita bukan nomor atas-atas lah dalam konteks dunia. Sekarang 218 negara yang sudah sekarang terjangkit oleh COVID. Jadi sebenarnya kita kondisinya baik dalam konteks itu. Jadi kita harus melihatnya per 1 juta penduduk supaya kita bisa membandingkan secara fair. Oke, bagaimana dengan pola komunikasi Satgas Pusat dan daerah, Prof. Wiku? Karena sebuah kritik menyebutkan bahwa Ketua Satgas, Doni Monardo, tidak jelas dalam memberikan panduan kepada Satgas di daerah. Baik, terima kasih atas kritiknya dan observasi yang dilakukan. Kita perlu keterbukaan untuk semua hal yang ada dalam penanganan COVID. Kami dalam konteks koordinasi sudah sejak awal di dalam bentuk gugus tugas maupun Satgas kita berkoordinasi terus dengan daerah. Pada saat dahulu gugus tugas, selain gugus tugas nasional juga dibentuk gugus tugas daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Gugus tugas di provinsi dan kabupaten kota diketuai oleh gubernur dengan wakil
Pangdam dan Kapolda. Sedangkan di kabupaten kota diketuai oleh Bupati atau Wali Kota dengan wakil Dandim dan Kapolres. Dan kami melakukan koordinasi terus-menerus karena secara struktur SK mereka semua punya, dan kita koordinasinya rutin mingguan dengan satgas-satgas daerah. Bahkan sekarang dengan satgas daerah, terutama hari Minggu malam, ini sudah menjadi ritual rutin, terutama di Jabodetabek atau tempat-tempat dengan kasus tinggi atau provinsi prioritas 8+2 provinsi prioritas. Kita selalu rutin mengadakan video conference Minggu malam dari setengah 8 sampai dengan biasanya jam 10-11 malam untuk menyampaikan berbagai kondisi nasional dan juga setiap daerah. Jadi betul-betul di situ letak kita berkoordinasi dengan daerah dan mereka menyampaikan berbagai masalahnya dan langsung ditangani. Sebagai contoh, misalnya mereka kekurangan reagen atau tidak ada mesin PCR. Saat itu juga diambil keputusan apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk testing tersebut. Kemudian tempat tidur ICU yang terbatas atau ruang isolasi yang terbatas, terutama pada saat beberapa minggu yang lalu atau yang sebulan 2 bulan yang lalu dengan DKI. Maka kita langsung menggerakkan sumber daya supaya ada relaksasi di rumah sakit yang memiliki ICU dan ruang isolasinya penuh, dan itu langsung bisa terjadi penurunan. Jadi kita koordinasinya dengan gubernur, bupati, wali kota terus-menerus, dan di dalam situ juga media juga ikut terlibat. Artinya dalam satu meeting tuh sampai hampir 1.000 yang ikut gitu. Jadi kodim-kodimnya juga ikut, terus anggota dari dinas-dinas terkaitnya, terutama dinas kesehatan, itu mereka juga ikut. Jadi itu bentuk koordinasi kita dengan satgas daerah. Tapi satgas daerah itu sebenarnya kan adalah pemerintah daerah intinya. Dan koordinasi itulah yang membuat seluruh penanganan ini jadi lebih terkendali. Selain itu, kami dalam menangani bukan hanya data nasional, tadi yang kami sampaikan adalah data nasional. Kami memiliki data-data setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan tadi yang kami sebutkan angka kesembuhan, angka kasus aktif, angka kematian, dan seterusnya itu datanya per kabupaten kota. Jadi evaluasi, review itu juga bisa per kabupaten kota, juga bisa per provinsi. Jadi kita tidak menunggu adanya laporan karena kita sendiri memonitor itu, dan pada saat koordinasi itu selalu disampaikan. Dan sekarang pun dengan peran dari Menko Marves, Pak Luhut, itu pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kita pastikan bahwa obat-obat yang disediakan juga harus tersedia di semua rumah sakit, dan kita semuanya juga koordinasi ini dalam konteks penanganan kesehatan ya. Jadi rumah sakit obat-obatannya kita bekerja sama juga dengan 5 organisasi profesi kedokteran untuk memastikan bahwa regimen obat yang diberikan itu adalah sesuai dengan standar profesional medis, dan dipastikan di semua rumah sakit yang penting, terutama yang kasus-kasusnya tinggi, ketersediaan obatnya ditanyakan di situ dengan pimpinan rumah sakitnya langsung. Jadi itu koordinasi seperti itu sudah pekerjaan yang relatif setiap hari kita lakukan dengan berbagai daerah, dan tidak harus seluruhnya nasional, tapi misalnya di daerah tertentu Aceh, Sumatera Utara, kita lakukan rapat seperti itu. Itu bentuk koordinasinya dengan Bali. Selain itu kita juga beberapa kali ke daerah untuk melakukan langsung melihat di sana dan membawa barang bantuan untuk yang diperlukan oleh mereka. Jadi itu cara kita berkoordinasi dengan daerah, dan ini adalah salah satu bentuk yang relatif dengan Vicon karena pandemi kita nggak boleh memberikan risiko penularan dalam bentuk rapat dan seterusnya, sehingga kita bisa langsung tahu keadaannya dan mereka bisa melaporkan langsung, dan reaksinya juga bisa langsung. Dan minggu depannya kalau ada Vicon reguler lagi, koordinasi reguler, kita tanyakan lagi sudah terima apa belum, hasilnya seperti apa, kenapa kasusnya sudah turun atau belum turun. Jadi kita cek langsung seperti itu. Demikian koordinasi yang biasanya kita lakukan. Jadi semua koordinasi dilakukan secara virtual dan reguler ya, Prof ya? Ya. Karena sebenarnya... Gimana, Prof?
Tidak hanya virtual, tapi juga fisik. Kami juga datang ke Surabaya, ke Bali, ke Maluku, ke Papua, ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan minggu depan ini ke beberapa provinsi lainnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB. Jadi semua kita kontrol juga secara fisik juga, karena kita juga bawa bantuan dan memastikan bahwa koordinasinya itu berjalan dengan baik dan penanganan di daerahnya juga berjalan dengan baik. Ya, karena saya membaca banyak berita bahwa sejumlah pengamat, termasuk juga ICW itu banyak mengkritik komunikasi di Satgas maupun internal ataupun dengan pemerintah itu masih buruk sampai saat ini. Bahkan Menteri Luhut Panjaitan pun mengkritik soal manajemen data di Satgas yang disebut masih amburadul. Itu bagaimana komentar Prof. Wiku? Saya pikir ICW atau siapapun yang merasa bahwa komunikasinya amburadul, silakan datanglah ke sini. Silakan ikut bekerja di sini juga nggak apa-apa. Jadi masalah ini kita tangani bersama. Kita ini bersatu melawan COVID. Musuhnya satu, kita harus ingat musuhnya adalah virus tersebut dan penyakit tersebut. Dan dalam menanganinya kita harus bersatu. Jadi hal-hal yang kurang jelas dan seterusnya bisa ditanyakan dan juga bisa diikuti supaya betul tahu apa yang kita lakukan gitu. Jadi hal-hal tidak sempurna dalam penanganan COVID pandemi, saya yakin di dunia nggak ada yang ahli untuk menangani itu karena ini hal yang baru dan semua belajar. Saya yakin juga masyarakat juga belajar, media juga belajar, dan dalam penanganan COVID sudah 8 bulan ini di Indonesia, saya yakin pembelajarannya sudah cukup tinggi di berbagai pihak, termasuk di masyarakat. Yang paling penting ini kan di masyarakatnya. Jadi fungsi media harusnya juga menyampaikan hal-hal yang positif juga kepada masyarakat karena penyakit ini terkait dengan imunitas. Jadi selama kita bisa menjaga imunitas masyarakat tinggi, maka harusnya dapat terjaga potensi penularan dari virus ini. Karena selama belum ada vaksin, maka kekebalan tubuhnya manusia itu sangat tergantung kepada imunitas mereka sendiri dari olahraga yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Demikian. Baik, Prof. Berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menjalankan program Satgas di seluruh Indonesia, Prof? Jadi Satgas disediakan dana 3,5 triliun, dan selain itu juga Satgas menerima berbagai bantuan dari masyarakat yang dikelola oleh BNPB dan Satgas, dan kami selalu melaporkan penggunaan dana tersebut gitu. Jadi itu yang diterima. Mungkin saya bisa sampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan dana hibah penanganan COVID-19 yang diterima oleh BNPB dan Satgas, yaitu hibah dalam negerinya ada 56,431 miliar. Hibah luar negerinya ada 104,672 miliar, donasi masyarakatnya ada 78,2 miliar. Dan ini dari dana hibah dalam negeri sudah digunakan 53,2 miliar untuk apa saja. Mungkin saya bacakan, ada digunakan untuk penanganan COVID di Sumatera Utara 2,87 miliar. Yang tadi saya jelaskan tadi bahwa setiap kali pemerintah daerah atau Satgas daerah memerlukan bantuan, bentuknya apa, kita bantu seperti itu. Terus tentang perbekalan kesehatan 19,75 miliar, pembayaran alat material kesehatan 15,4 miliar, pengadaan alat medis kesehatan 4,51, kemudian dukungan Pusdal Ops 977,7 miliar, program 1 juta masker 3 miliar, kemudian penanganan COVID di Jawa Timur 3 miliar, dan sisa dana hibah dalam negerinya masih ada 3,13 miliar. Sedangkan hibah luar negeri yang digunakan ada 25,28 miliar. Ini digunakan untuk bantuan operasi COVID di Jawa Timur 5 miliar, karena waktu itu kasus Jawa Timur kan cukup tinggi dan sekarang sudah mulai terkendali. Kemudian bantuan operasional di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan kembali lagi 5 miliar ini adalah daerah-daerah provinsi prioritas.
kemudian dukungan operasi melalui ID di 8 lokasi prioritas ada 7,4 miliar, dan dukungan pengelolaan data dan informasi 6,63 miliar. Jadi saldonya sekarang ada 82,5 miliar. Itu kondisi anggaran dana hibah yang diterima oleh BNPB dan Satgas. Dan semua penggunaan anggaran itu memang sudah berjalan sebagaimana harusnya ya Prof ya? Iya, anggarannya berjalan sesuai dengan seharusnya, dan proses pertanggungjawaban juga berjalan dengan transparan. Kita selalu didampingi oleh BPKP, jadi mungkin saya perlu jelaskan tentang struktur organisasi ya, supaya paham bagaimana struktur organisasi Satgas. Jadi kita tuh punya ketua Satgas, kemudian ada wakil ketuanya. Jadi wakil ketua Satgas itu ada 3. Yang pertama adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian yang kedua Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, yang ketiga adalah Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, karena ini kewilayahan di Indonesia. Selain itu ada sekretariat, kemudian ada 3 koordinator antar lembaga, karena ini pendekatannya pentahelix, bekerja dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pihak seluruhnya. Terus ada koordinator tim pakar, kemudian koordinator pengawasan akuntabilitas, ini diduduki oleh deputi dari BPKP, sehingga tugasnya adalah mengawasi seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang ada di Satgas. Dan bidangnya ada 5, bidang data dan teknologi informasi, bidang komunikasi publik, bidang perubahan perilaku, bidang penanganan kesehatan, dan bidang relawan. Itu kondisinya, jadi secara organisasi kita selalu diawasi, dan anggarannya pun selalu sejak pertama dilibatkan BPKP, sehingga struktur anggarannya dipastikan memang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dan pertanggungjawabannya juga secara bertahap selalu diawasi oleh mereka sejak dini, sebelum nantinya pasti di ujung diperiksa oleh BPK. Demikian. Nah, apa yang dilakukan Satgas untuk menghindari korupsi anggaran COVID-19 ini dalam berbagai bentuk, Prof? Tadi sudah saya jelaskan, jadi dalam rangka menghindari terjadinya korupsi atau potensi penyalahgunaan anggaran atau kesalahan penggunaan anggaran, kita dari sejak pertama mengajak serta berbagai pihak. Kalau di awal-awal gugus tugas waktu itu kita sudah mengajak BPKP, kita mengajak Polri, kita mengajak Kejaksaan, kita mengajak LKPP, betul-betul untuk bisa, dan juga KPK, supaya dari awal selalu kita transparan. Itulah gugus tugas, itulah Satgas yang selalu melibatkan mereka, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak betul atau tidak benar, langsung bisa diketahui lebih dini dan dilakukan koreksi dengan segera apabila ada. Dan pelaksanaannya pun dengan pendampingan seperti itu memudahkan kita. Bahkan pertama kita juga ada dari Bea Cukai juga pada saat awal-awal bulan Maret, pada saat kesulitan alat pelindung diri, perlu pengadaan, kemudian APD yang ada ternyata pesanan luar negeri, dan kita membutuhkannya, maka dengan cara mendapatkan APD pada saat awal-awal tersebut, untuk terutama suplai untuk DKI, kita dilakukannya dengan cara kerjasama dengan Bea Cukai, karena ini dulu kerjasamanya APD ini kan pabrik membuat APD-nya ini kan adanya di Indonesia, jadi Korea Selatan pun mengirim bahan baku ke sini dan kemudian juga memproduksinya di sini, kemudian dikirim kembali ke sana pada saat kita perlu. Maka kita juga harus kerjasama dengan Bea Cukai untuk memastikan kita bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia sambil juga memenuhi kebutuhannya dari pesanan dari Korea Selatan. Itu salah satu contoh. Kalau kita nggak bekerja sama seperti itu, akan kesulitan sekali kita bergeraknya waktu itu. Namun ICW menyebut Satgas tidak transparan dalam penggunaan anggaran COVID, misalnya di website Satgas tidak ada keterangan pengadaan barang, misalnya berapa rupiah untuk membeli alat kesehatan. Ini bagaimana tanggapan Prof. Wiku?
Bentuk transparansi itu berbagai macam ya. Jadi mungkin kalau dalam bentuknya website dan seterusnya itu tentunya kita bisa tingkatkan. Tetapi tadi yang sudah kami sampaikan, akuntabilitas publik, konteksnya dari sisi anggaran pemerintah tentunya dengan kerjasama dengan BPKP itu adalah salah satu bentuknya. Dan nanti bisa saja di dalam beberapa waktu kita juga bisa menjelaskan pada publik didampingi dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan itu untuk menjelaskan pada publik. Jadi balik lagi silakan saja ICW atau siapapun untuk kalau merasa bahwa ada sesuatu yang tidak transparan dan seterusnya disampaikan saja pada kami, dan juga silakan datang ke sini supaya juga jadi jelas, supaya tidak ada persepsi yang negatif dan mungkin tidak berdasar. Tapi kalau memang ada dasarnya, jadi kan bisa dilihat. Nah, ICW juga menyebutkan, Prof, bagian pengadaan barang itu paling rawan terjadi korupsi. Ini seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang sebelum pandemi tidak bergerak di bagian alat medis, begitu pandemi tiba-tiba mereka bergerak di bagian alat medis dan menang tender. Itu diduga, dicurigai takutnya ada markup atau apalah ya, konflik kepentingan gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Prof. Wiku? Saya pikir sebagai contoh begini ya, pada saat alat pelindung diri tidak ada atau bukan komoditas yang penting di Indonesia pada saat sebelum pandemi, pada saat pandemi kita harus bisa mengadakan alat pelindung diri. Siapakah yang punya? Saya mau cerita apa yang saya lakukan ya, supaya pertanyaan jangan ke arah situ terus Mbak. Saya mau merefleksikan bagaimana pada saat kita perlu APD dalam jumlah banyak pada saat bulan Maret, di mana seluruh tenaga kesehatan teriak mereka berbahaya sekali menghadapinya karena shortage di situ. Dan waktu itu saya lihat kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini. Kemudian saya cek siapa saja sih yang memproduksi APD yang ada di Indonesia. Kita ini negara dengan industri tekstil yang nomor 6 kalau nggak salah, nomor 6 terbesar di dunia. Kok bisa kita kekurangan APD? Ini saya secara nggak langsung mau menjawab tentang perusahaan-perusahaan itu tadi. Salah satu yang paling penting kan alat kesehatan adalah APD. Nah, saat itu saya cek, ternyata bahan baku APD semuanya impor. Jadi kita ini di Indonesia ini adalah tukang jahitnya, begitulah. Yang tadi saya ceritakan dengan Korea Selatan tadi. Jadi pada saat kita perlu, kita tidak punya bahan bakunya untuk kepentingan sendiri. Pada saat itu akhirnya saya kumpulkan Dirjen Pelayanan Kesehatan karena terkait dengan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Saya undang Dirjen Farmalkes dari Kementerian Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan, kemudian di Dirjen IKFT, Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dari perindustrian, kemudian saya ajak juga perwakilan dari WHO Indonesia, kemudian saya ajak dari perguruan tinggi, dari ITB untuk memastikan teknologinya kita punya atau tidak, dan akhirnya dengan ahli penyakit infeksi, saya mau tanya sebenarnya, kenapa kok kita nggak bisa produksi sendiri, kita punya bahan bakunya nggak? Setelah dicek dan kita juga mengundang API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, APSIVI, dan kita ternyata punya bahan bakunya, yaitu polyester. Dan terus saya tanya, kenapa kok nggak diuji ya? Ternyata beberapa perusahaan industri itu, mereka menguji sendiri dan sedang mengirimkan sampelnya ke laboratorium di luar negeri yang terstandar ISO di Amerika dan juga di Taiwan. Dan saya tanya, kenapa kok baru sekarang? Ya karena pandemi inilah mereka berusaha keras. Terus saya tanya, jadi kalau ini sampai bisa lolos, saya tanya kepada WHO, Anda mengakui nggak standar-standar yang ada ini? Mengakui. Saya tanya sekarang, apakah ada lab di Indonesia yang bisa melakukan tesnya? Ternyata baru ketahuan Balai Besar Tekstil yang di Bandung bisa melakukan tes untuk alat pelindung diri yang level 2. Tapi untuk level 3 yang premium, mereka tidak bisa, itu harus ISO. Dan kita cek, dan ternyata dengan kerjasama dengan Bu Menlu, akhirnya kita bisa mengawal tesnya dari perusahaan tekstil tersebut untuk bisa lolos untuk itu. Dan itu akhirnya Indonesia mampu memproduksi APD dengan tingkat perlindungan sampai dengan level 3, level ISO 16604 dan 16603. Itu salah satu contoh. Nah, terus siapa yang menyediakan? Ya pasti industri tekstil itu kan.
bahwa industri tekstil itu nanti akhirnya menggunakan mitra lainnya dalam penjualan dan seterusnya, itu sudah mekanisme pasar. Tapi pada prinsipnya gugus tugas waktu itu mendorong kemandirian bangsa dalam penyediaan APD. Begitu juga mungkin pertanyaannya nanti ke arah rapid test. Rapid test kita nggak punya, tapi kalau sekarang ditanya, BPPT sudah mendorong beberapa universitas dan lembaga penelitian akhirnya bisa membuat alat rapid test antibody, bahkan antigen. Dan pasti ada perusahaan baru namanya Hepatika misalnya dari UGM dan kerjasama juga dengan di NTB akhirnya bisa membuat rapid test. Jadi pasti ada perusahaan-perusahaan baru yang dulunya kan mereka nggak melakukan itu, dan dengan inovasi-inovasi itu pasti muncul perusahaan-perusahaan baru untuk membantu penanganan itu. Jadi memang disrupsi yang terjadi karena adanya COVID itu pasti akan mencari jalan keluar kita untuk bisa respons cepat. Demikian. Memang selama pandemi dibutuhkan kreativitas dan inovasi ya Prof ya? Ya, dan kita harus menghargai anak bangsa untuk mencari jalan keluarnya. Belum tentu cara jalan keluarnya juga benar, karena kan semua mencoba dan langkah-langkahnya bisa saja salah, tapi juga banyak langkah-langkah juga yang benar, dan yang salah ya dikoreksi, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat salah benar selama kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dan mekanismenya juga terjaga untuk berkolaborasi dan transparan, itu harusnya dapat tertangani dengan baik. Nah, dalam catatan Prof Wiku, apakah ada kasus penyalahgunaan anggaran COVID di berbagai daerah, Prof? Atau mungkin tidak ada sama sekali? Saya mendengarnya dari media. Jadi mungkin salah satu contoh mungkin bukan penyalahgunaan anggaran ya, kan ada di berita misalnya mengatakan bahwa pasien di-COVID-kan misalnya. Pasien di-COVID-kan itu kan potensinya adalah nanti anggaran untuk reimbursement untuk pasien COVID jadi salah kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin harus diinvestigasi lebih jauh ya kalau memang terjadi hal-hal seperti itu yang diberitakan. Dan kalau kita dari sini, kita memastikan terutama dari Satgas, itu pelaksanaannya yang kita lakukan, yang tadi saya juga jelaskan lingkupnya, itu kita amati betul, kita perhatikan betul, jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran. Karena anggaran pemerintah secara besar kan konteksnya, kan tadi pertanyaannya pada Satgas, jadi itu yang saya bisa sampaikan ya dalam konteksnya mungkin Satgas ya. Tapi kalau hal-hal yang lainnya saya nggak bisa berkomentar lebih jauh. Ini masih soal anggaran, Prof. ICW juga mengkritisi program prakerja yang masuk dalam Bansos. Karena menurut mereka program prakerja bukan dalam konteks yang dikhususkan dalam penanggulangan COVID. Ini bagaimana komentarnya, Prof? Ya, untuk hal-hal seperti itu detailnya tentunya pasti harus menanyakan kepada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ini bekerja sama dengan kementerian lembaga lainnya, yaitu terutama di sosial, keuangan, tenaga kerja, dan yang lainnya. Dan itu tentunya kalau ada yang mungkin dinilai kurang tepat cara penyalurannya atau ditangani oleh organisasi yang mungkin sebelumnya tidak menangani itu kembali lagi bahwa kita berusaha untuk mempercepat solusi pergerakan ekonomi, pemulihan ekonomi, dan semuanya itu dikendalikan oleh Presiden. Saya sering mengikuti, mendampingi pimpinan dalam rapat-rapat tingkat nasional dengan Presiden yang mengarahkan kepada para menterinya dan juga tentunya Satgas hal-hal detail tentang pelaksanaan, dan selalu berbagai pemberitaan yang ada dan input dari masyarakat juga selalu diperhatikan dan langsung ditindaklanjuti. Jadi pengendalian kalau boleh saya sampaikan kolaborasi lintas sektor itu betul-betul di masa COVID ini di challenge, dan challenge itu, tantangan itu membuat soliditas di kementerian lembaga menjadi makin tinggi, karena saya mengikuti dari awal, beda sekali di awal dibanding dengan yang sekarang-sekarang. Jadi kolaborasi, saling mengisi itu kuat sekali.
tentang itu tadi. Jadi saling komplement itu kan bisa mengatakan kan harusnya oleh kementerian ini bukan yang itu dan seterusnya. Itu kita selalu cari jalan. Yang penting adalah target outputnya terlaksana dan harus akuntabel juga. Dan itu pesan dari Presiden selalu seperti itu. Dan kita berusaha untuk semuanya mengikuti seperti itu. Dan kalau ada salah segera dikoreksi. Demikian. Ya, kalau kita bicara soal bansos ini Prof, banyak juga pihak yang menilai bahwa bansos untuk COVID-19 sering salah sasaran, yang harusnya tidak dapat bansos, tapi mereka menerima. Dan lagi-lagi ICW menilai ini salah sasaran karena manajemen data Satgas yang berantakan. Bagaimana tanggapannya Pak Profesor? Ini ya, Presiden mungkin sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, menginginkan punya satu data Indonesia, kurang lebih kan begitu. Di dalam pelaksanaan respons terhadap pandemi yang dimaksud oleh Presiden atau juga perkembangan dunia yang mendorong perlunya satu data, kepentingan satu data, itu ternyata terasa betul. Itu minimal pengalaman kami di Satgas yang melihat bagaimana cara kita menangani masalah kesehatan awalnya tanpa kita tahu juga aspek-aspek lainnya yang terkait dengan ekonomi tadi, tentang tenaga kerja, banyak orang yang di PHK dan seterusnya. Padahal kita belum punya satu kesatuan data. Dan disitulah disrupsi, kalau saya melihatnya sebagai disrupsi dari COVID terhadap segala sendi pemerintahan, manajemen pemerintahan, birokrasi yang kaitannya dengan penanganan COVID. Padahal penanganan COVID ini lintas disiplin. Seandainya datanya dari awal sudah satu data, cepat sekali kita menyalurkan dana by name, by address, itu keinginannya kita sebenarnya. Tetapi karena pendataannya belum tuntas dan sekarang dengan adanya seperti ini, sudah banyak sekali upaya dilakukan dalam menyatukan data tersebut. Dan kalau konteksnya di Satgas, tentunya kita membuat sistem bersatu lawan COVID itu dalam rangka untuk menyatukan data supaya kita, dan setiap kali kita umumkan, sampaikan terkait dengan zonasi dan seterusnya, itu kalau nggak menggunakan sistem satu data, tidak menggunakan interoperabilitas, itu akan sulit untuk melakukan. Dan itu dilakukan juga dalam waktu relatif cepat untuk mengembangkan itu. Seandainya itu biasa-biasa saja, nggak akan terjadi juga. Gitu. Jadi kalau tadi disampaikan tentang bantuan langsung tunai yang bisa saja salah alamat, karena pendataannya kita dari awal juga belum rapi, maksudnya belum menjadi satu data, setiap kementerian atau lembaga bisa punya data sendiri-sendiri, potensi salah sasaran itu besar, tentu itu besar. Dan sekarang semua bergerak di kementerian lembaga untuk bisa menyatukan itu, gitu. Memang prosesnya tidak cepat karena memang kita ini kan birokrasinya juga besar, negara besar, perlu waktu. Jadi mohon bersabar bahwa kita menuju ke arah situ. Dan itu memang satu data itu akan membuat efisien luar biasa. Jadi kalau salah sasaran, jadi kalau datanya betul kan potensi salah sasarannya kecil sehingga keuangan negara penghematannya juga besar gitu. Dan saya yakin disrupsi seperti ini juga dialami oleh negara-negara lainnya, baik negara yang setingkat seperti Indonesia ataupun yang lebih di bawahnya. Demikian. Baik. Oke, kalau begitu langsung saja closing statement-nya bagaimana, Prof. Wiku? Begini, kalau saya lihat ya, penanganan COVID-19 di Indonesia, menurut kami itu relatif sekarang sudah mulai terkendali. Dan semangat dari seluruh masyarakat untuk disiplin itu cukup besar. Dan meskipun masih ada anggota masyarakat yang belum disiplin, tetapi proporsinya sedikit. Tapi justru di bagian yang sedikit itu yang berbahaya untuk masuknya. Jadi kami mohon kepada seluruh anggota masyarakat, mari kita berpikiran positif agar imunitas kita tinggi dan disiplin menjalankan 3M. Karena memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu adalah tameng pertama kita bersamaan dengan imunitas. Imunitasnya caranya adalah istirahatlah yang cukup, makanlah makanan dengan gizi seimbang, dan olahragalah yang cukup dan bergembira. Dan kalau kita memiliki itu dan selalu kita berdoa, maka itu adalah tameng pertama yang cukup besar untuk masyarakat Indonesia. Tameng kedua adalah rencana adanya vaksinasi.
Semoga dengan adanya vaksinasi itu nanti kita punya 2 tameng besar sebagai modal kita menjadi bangsa yang kuat dalam menjalankan kegiatan sosial ekonomi dalam era pandemi ataupun setelah pandemi pun. Jadi itu menjadi kan sekarang kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan adanya itu maka kita bisa menjadi bangsa yang memiliki ketahanan kesehatan masyarakatnya yang tinggi. Dan untuk bisa berhasil, pesan terakhirnya adalah mari kita bekerja sama, orientasinya satu untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat untuk bisa menghadapi ini. Demikian. Baik, Prof. Wiku, terima kasih banget Prof untuk waktunya, sehat dan sukses selalu, dan juga tetap semangat Prof dalam bertugas. Karena kita semua pasti mau pandemi segera selesai di Indonesia ya Prof ya. Ya, salam sehat, salam tangguh untuk kita semuanya. Baik, Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.